Baik, kembali lagi dengan saya Jafir Fadel Mesrudias dengan NIM A11143811. Di sini saya akan membuat sebuah ulas singkat tentang project atau proposal yang saya buat mengenai uh, chatbot AI di bidang e-commerce. Seperti itu. Jadi apa yang akan saya presentasikan di PowerPoint ini hanyalah sebuah ulas saja gitu, sebuah overview dari project saya. Baik, langsung saja kita mulai. Judulnya adalah transformasi layanan pelanggan e-commerce dengan chatbot berbasis AI, mengoptimalkan pengalaman pelanggan dan mendorong pertumbuhan penjualan. Jadi sebenarnya pertanyaan umumnya gitu kan, pertanyaan generalnya adalah mengapa AI gitu kan, dan mengapa di e-commerce gitu, apa hubungannya. Jadi ini adalah sebuah ulasan singkat dari topik tersebut. Peran chatbot dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Menyoroti bagaimana chatbot dapat membantu dalam memecahkan masalah pelanggan, memberikan layanan 24 jam dalam 7 hari seminggu, dan memberikan respons cepat dan personal. Dengan kemampuan untuk memahami bahasa alami dan konteks percakapan, chatbot dapat memberikan solusi yang relevan dan tepat waktu, yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah penerapan deep learning dan NLP dalam pengembangan chatbot ini. Seperti itu. Mendeskripsikan penerapan teknologi deep learning dan natural language processing atau NLP dalam pengembangan chatbot untuk meningkatkan pemahaman dan respons terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan memanfaatkan deep learning, chatbot dapat belajar dari data pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan, sementara NLP memungkinkan chatbot untuk memahami dan merespons pertanyaan serta permintaan pelanggan dengan lebih akurat. Kemudian ada beberapa temuan gitu dari jurnal-jurnal yang saya jadikan referensi dari topik ini gitu. Merangkum temuan penting dari studi pendahuluan, termasuk sikap pelanggan terhadap chatbot, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan, dan potensi pengembangan chatbot dalam layanan pelanggan. Studi pendahuluan menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan menerima chatbot sebagai asisten yang berharga. Tetapi kepercayaan dan kepuasan pelanggan bergantung pada kemampuan chatbot untuk memberikan solusi yang relevan dan akurat. Seperti itu. Chatbot yang saat ini ada pada umumnya adalah chatbot yang bisa dibilang tidak responsif gitu kan. Hanya menerima input-input yang kita sudah sediakan. Jarang banget yang bisa responsif dan menerima bahasa kita gitu kan. Dan ini adalah salah satu motivasi saya untuk membuat proposal ini sebenarnya. Kemudian ada pengembangan model chatbot AI untuk e-commerce. Mendeskripsikan pengembangan model chatbot berbasis AI untuk e-commerce dengan fokus pada pendekatan deep learning dan NLP untuk mendukung kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kinerja layanan. Model chatbot yang dikembangkan menggunakan teknologi deep learning dan NLP memungkinkan chatbot untuk belajar dari interaksi pelanggan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan solusi yang efektif dan efisien. Hasil eksperimen dan implikasi praktis. Menyajikan hasil eksperimen yang mendukung efektivitas chatbot dalam meningkatkan layanan pelanggan, serta implikasi praktisnya dalam pengembangan layanan e-commerce di masa depan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan chatbot berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan penjualan oleh loyalitas pelanggan yang lebih besar. Jadi penggunaan chatbot AI ini di dalam bidang e-commerce ya gitu kan, terutama di bagian customer service. Harapannya tidak hanya menguntungkan bagi sisi customer saja yang merasa lebih terpersonifikasi lah, terpahami oleh bantuan AI yang bisa 24/7 itu tadi, tapi ini juga bisa implikasinya juga bisa ke pemilik bisnis itu sendiri. Seperti itu, banyak sebenarnya contoh-contoh aplikasinya. Salah satunya ya ketersediaan customer service yang 24 jam gitu kan. Peningkatan penjualan juga pasti akan berimplikasi ke situ dan sebagainya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Merangkum kesimpulan utama dari penelitian dan mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan penggunaan chatbot berbasis AI dalam langganan pelanggan e-commerce. Dengan memperhatikan temuan dan hasil eksperimen, langkah selanjutnya termasuk peningkatan kualitas dan cakupan layanan chatbot, pengembangan integrasi dengan sistem e-commerce yang ada, dan pemantauan terus-menerus terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk pengembangan chatbot yang lebih baik. Seperti itu.
Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini, dan mungkin saya akan menunjukkan sedikit snapshot dari proposal yang telah saya buat gitu. Seperti yang ada di layar, proposal ini berjudul Chatbot berbasis AI sebagai asisten, transformasi layanan pelanggan untuk mendukung peningkatan penjualan e-commerce. Proposal ini dibangun atau dibuat berdasarkan jurnal sebagai referensinya gitu. Saya sudah mengutip sekitar 10 jurnal untuk membatasi referensi saya. Dan untuk selebihnya mungkin nanti bisa ditelusuri sendiri, diselidiki sendiri. Saya sediakan saya sediakan linknya di bawah mungkin kalau di video ini, atau nanti untuk Bapak dosen mungkin di form Google Form ya sudah saya sertakan juga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Matur sembah nuwun dan terima kasih.